Nicholas Jackson adalah penentu proyek Chelsea musim depan bersama Liam Rossanior. Setujukah kalian? Ini bukan soal satu pemain saja, tapi soal Chelsea yang sedang mencari dan terus mencari striker yang ideal untuk mengejar ambisi juara. Karena kalau salah ambil keputusan, Chelsea bisa kembali terjebak dalam lingkaran striker yang hampir bagus tapi tidak cukup. Masa depan Nicholas Jackson di Chelsea sekarang benar-benar ada di titik krusial. Setelah masa peminjamannya di Bayern Munich yang tidak sepenuhnya meyakinkan, opsi pembelian besar kemungkinan tidak akan diaktifkan. Artinya Jackson bisa kembali ke Stamford Bridge. Tapi pertanyaannya, apakah dia memang masih dibutuhkan? Kalau kita jujur dan objektif, Jackson bukan striker gagal. Dia punya mobilitas tinggi, kuat dalam pressing, dan cukup cerdas membuka ruang. Dia bukan tipe striker statis yang hanya menunggu bola di kotak penalti. Dia aktif, dinamis, dan bisa bermain melebar. Dalam sistem yang mengandalkan pergerakan dan rotasi posisi, tipe seperti ini sebenarnya sangat berguna. Masalahnya ada pada dua hal, konsistensi dan ketenangan. Terlalu sering Jackson terlihat terburu-buru saat finishing. Terlalu sering juga emosinya meledak ketika pertandingan tidak berjalan sesuai harapan. Dan di klub sebesar Chelsea, margin kesalahan itu kecil. Fans tidak sabar, media tidak sabar, dan manajemen tentu ingin hasil instan. Sebenarnya Chelsea masih punya banyak opsi untuk lini depan mereka. Masih ada nama Joao Pedro. Memang saat ini dialah salah satunya harapan Chelsea. Tapi jika dia butuh waktu istirahat, tidak ada yang bisa menggantikan perannya. Pedro lebih klinis, lebih rapi secara teknis, dan lebih kreatif dalam membangun serangan. Dia bisa mencetak gol, tapi juga bisa menciptakan peluang. Namun dia juga punya masalah yang sama. Dia juga butuh rotasi. Lalu ada Liam Delap, striker yang lebih klasik. Delap kuat secara fisik, berani duel, dan cocok jadi target man. Tapi dia belum benar-benar teruji di level tertinggi. Sentuhan pertamanya kadang kasar, dan pengambilan keputusannya belum stabil. Dia punya potensi, tapi masih mentah. Nah, yang paling penting adalah jangan lupakan satu nama yang bisa mengubah peta persaingan. Emmanuel Emega. Emega datang dengan profil yang sangat menarik. Tinggi, cepat, dan punya naluri mencetak gol yang berkembang pesat. Dia seperti kombinasi antara fisik Delap dan mobilitas Jackson. Kalau langsung klik dengan sistem tim, dia bisa jadi kejutan besar musim depan. Dengan semua opsi itu, pertanyaannya jadi semakin kompleks. Kalau Jackson kembali, berarti Chelsea punya 4 striker. Itu terlalu banyak. Akan ada yang harus pergi. Dan secara realistis, keputusan akan merucut pada 2 pilihan. Mempertahankan Jackson dan melepas Delap. Atau menjual Jackson dan membangun lini depan dengan Pedro serta Emega sebagai poros utama. Secara bisnis, menjual Jackson mungkin masuk akal. Jika ada tawaran 45-50 juta pounds, Chelsea bisa mendapatkan keuntungan signifikan. Memperbaiki neraca keuangan dan menyederhanakan struktur skuad. Klub juga tidak akan kehilangan terlalu banyak karena sudah punya opsi lain yang menjanjikan. Tapi secara taktis, menjual Jackson juga beresiko. Dia adalah striker paling fleksibel di antara semuanya. Dia bisa bermain sebagai penyerang tengah, bisa bergerak ke kiri, dan bisa membantu build up. Dalam pertandingan yang membutuhkan intensitas tinggi dan pressing agresif, Jackson justru sering terlihat paling hidup. Ada juga faktor psikologis yang tidak bisa diabaikan. Banyak fans mungkin terlalu keras menilai Jackson. Dia datang dengan harga relatif terjangkau dan mampu mencetak 2 digit gol di liga tersulit di dunia. Tidak semua striker muda bisa melakukan itu. Tapi karena ekspektasi terhadap nomor 9 Chelsea selalu tinggi, Jackson sering dibandingkan dengan standar yang mungkin belum realistis untuk usianya. Apalagi kalau dia sering dicap sebagai baby Drogba. Kalau kita melihat profil murni, Pedro mungkin yang paling matang saat ini. Emega mungkin punya potensi tertinggi. Delap mungkin bisa dijual saja. Dan Jackson menawarkan fleksibilitas serta energi. Jadi keputusan sebenarnya bukan soal siapa yang lebih berbakat, melainkan siapa yang paling cocok untuk proyek jangka panjang. Jika target musim depan adalah benar-benar bersaing memperebutkan gelar, Chelsea membutuhkan striker yang bisa memberikan 15-20 gol liga secara konsisten. Bukan striker yang hanya panas dalam 1 bulan, lalu menghilang 2 bulan berikutnya. Disinilah Jackson harus menjawab keraguan. Apakah dia bisa meningkatkan ketenangan dan stabilitas performanya? Kalau pelatih percaya bisa mengembangkan finishing dan mentalitasnya, mungkin Jackson layak diberi 1 kesempatan terakhir. Tapi jika klub merasa butuh profil yang lebih stabil dan klinis, maka menjualnya adalah langkah logis. Yang jelas, keputusan ini bukan sekedar soal satu pemain, ini tentang arah tim. Tentang apakah Chelsea ingin membangun dengan kesabaran dan pengembangan, atau mengambil langkah tegas demi efisiensi dan keseimbangan skuad. Dan sekarang pertanyaan besarnya untuk kalian. Jika kalian duduk di kursi manajemen, kalian pilih mempertahankan Nicholas Jackson dan bersaingkan dia dengan Pedro serta Emega,
Atau kalian jual sekarang selagi nilainya masih tinggi. Dan fokus membangun era baru di lini depan. Karena satu hal pasti, keputusan tentang Nico Jackson bisa menjadi momen yang menentukan masa depan Chelsea musim depan.